Halo Sobat Hewania, perkenalkan saya Dr. Hewan Nadia Tuskani dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya menjaga hidrasi tubuh bagi hewan peliharaan. Pertama-tama akan kita mulai dengan pengertian dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi di mana cairan tubuh yang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan cairan tubuh yang keluar. Sekarang bagaimana dehidrasi dapat terjadi? Air memiliki peran penting bagi tubuh. Ketika hewan kehilangan air atau kekurangan cairan elektrolit lebih daripada yang dikonsumsi, maka dehidrasi dapat terjadi. Ketika dehidrasi terjadi, aliran darah dan cairan tubuh akan berkurang, sehingga asupan oksigen oleh jaringan dan organ tubuh juga akan berkurang. Pada kondisi yang serius, dehidrasi dapat menyebabkan kegagalan ginjal, kehilangan kesadaran, dan pada kondisi yang lebih ekstrim, dehidrasi dapat menyebabkan kematian. Apa saja penyebab dehidrasi? Penyebab dehidrasi ada banyak, misalnya asupan air minum yang kurang, heat stroke, peningkatan aktivitas, muntah terus-menerus, diare berkepanjangan, adanya penyakit atau kelainan pada ginjal, atau misalnya pada anjing adanya penyakit Addison disease atau kelainan pada kelenjar adrenal yang menyebabkan anjing mengalami urinasi yang berlebihan. Berapa asupan air minum yang diperlukan oleh hewan? Umumnya anjing dewasa memerlukan 50-60 ml per kilogram berat badan per hari. Dan untuk kucing diperlukan 45 ml per kilogram berat badan per hari. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan asupan air minum untuk masing-masing individu, seperti umur, cuaca, aktivitas sehari-hari, kandungan air pada pakan, dan kesehatan hewan itu sendiri. Faktor apa saja mempengaruhi kebutuhan konsumsi air pada hewan? Yang pertama, umur. Misalnya pada anak anjing memerlukan setidaknya setengah gelas air minum untuk setiap 2 jam. Namun, anjing dewasa cenderung mampu mengontrol kebutuhan air minumnya sendiri. Yang kedua, aktivitas. Pada aktivitas yang lebih tinggi, maka asupan air minum juga harus lebih banyak. Yang ketiga, cuaca. Cuaca panas cenderung mempercepat pengeluaran cairan tubuh pada hewan, sehingga pada cuaca panas, hewan memerlukan asupan air minum yang lebih banyak dibandingkan hari-hari biasanya. Yang ketiga, kandungan air pada pakan. Hewan-hewan yang mengonsumsi dry food setiap harinya memerlukan asupan air lebih banyak dibandingkan hewan yang mengonsumsi wet food setiap harinya. Gejala-gejala dehidrasi. Yang pertama, kurangnya elastisitas pada tubuh. Anda dapat mengetahuinya dengan cara mencubit dan menarik kulit hewan kesayangan Anda dan melepaskannya. Ketika kulit tidak kembali seperti sedia kala dalam waktu kurang dari 2 detik, maka dapat diduga hewan Anda mengalami dehidrasi. Yang kedua, gusi yang kering atau xerostomia akibat kurangnya produksi saliva. Yang ketiga, hidung yang kering. Keempat, hewan mengalami panting. Kelima, adanya kekurangan nafsu makan. Cara-cara apa aja sih untuk mencegah dehidrasi? Yang pertama, sediakan air minum setiap saat dan pastikan air minum dan tempat air minum dalam kondisi yang bersih. Yang kedua, apabila hewan banyak beraktivitas di luar ruangan dan kondisi di luar ruangan sangat terik, maka sediakan air minum yang lebih banyak. Yang ketiga, amati pola minum hewan kesayangan Anda. Jika Anda merasa pola minumnya berkurang, maka segera konsultasikan ke vet. Yang keempat, jika hewan mengalami dehidrasi ringan, segera berikan air minum seoptimal mungkin. Yang kelima, apabila hewan mengalami gejala seperti heat stroke, shock, dan dehidrasi berat, segera bawa ke vet untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Terima kasih dan jangan lupa perhatikan asupan air minum hewan kesayangan Anda. Bye-bye!